Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng ya. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu, Romo Pandita, Ibu Pandita, dan saudara-saudari kami sedharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya. Terima kasih sudah hadir di acara Puja Bakti kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan Dhamma Desana ya, belajar masih ya. Mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat saya di sini ya, duduk di sini untuk menyampaikan Dhamma Desana. Kalau kita lihat tahun 2020 ini kita review dulu ya, mungkin kita ingat-ingat sejak masa pandemi 2020 ini dari bulan Maret, mungkin masih ingat ya. Ketika itu pada tanggal 1 Maret, kebetulan saya lagi ada di Jakarta, karena tanggal 2 saya akan melanjutkan perjalanan ke Bali, ikut retreat meditasi di Bali. Dan pada tanggal 1 itu, saya lagi di tempat teman, dan saya mendapatkan informasi yang pertama, bahwa di Indonesia sudah ditemukan yang kena infeksi. Itu pertama pada tanggal 1 Maret. Jadi kita lihat, ya pada hari itu ya sempat panik juga ya. Jadi besok mau berangkat, jadi gimana mikirnya. Langsung pesan sama teman, tolong dong bawain bawain masker. Karena kan besok pasti itu, karena mau naik pesawat kan. Jadi begitulah pertama kenal yang namanya COVID-19 di Indonesia. Besok paginya saya langsung menuju ke bandara. Di bandara, waduh terlihat kayaknya serem sekali. Jadi waktu di bandara itu semua pakai masker, serem sekali lihat orang. Jadi itu pengalaman saya di situ ya. Kemudian naik pesawat selama perjalanan, terus meditasi selama lebih kurang 2 minggu. Kami pun mendapatkan informasi update dari guru meditasi kami mengenai kondisi COVID-19 di Indonesia. Ya progresnya memang pertama-tama di awal itu memang belum terlalu banyak, sampai dengan kami keluar di hari ke-12, hari ke-13 apa ke-14, ya seperti itu belum terlalu banyak yang terkena infeksi COVID-19. Kemudian setelah selesai dapat informasi terus, sampai guru meditasi kami pun membuatkan jamu ya supaya kita imun katanya. Jadi itu pengalaman-pengalaman kami di awal-awal masa pandemi. Terus pas pulangnya waktu di bandara Denpasar, wah itu lebih serem lagi tuh. Orang semua pakai itu, kayaknya kita lihat wah semakin takut aja jadinya. Jadi rencana bermalam, extend 1 malam lagi di Jakarta kami batalkan dan langsung pulang karena kondisi khawatir juga dengan kondisi keluarga yang ada di Palembang, karena kita juga ingin mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Misalnya ada keluarga yang misalnya gimana, akhirnya pulang dan ya bersiap-siaplah dengan menghadapi kondisi ini. Kondisi pada saat itu kita tahu semua, begitu sudah mulai ada yang merebak COVID, banyak yang langka, salah satunya masker. Dulu masker langka ya, kalau mau beli masker jadi harganya berlipat-lipat. Hand sanitizer juga susah dapat. Ya, kita pun kadang-kadang ya juga harus siapin vitamin katanya supaya jangan sampai gimana, dan supaya tubuh kita menjadi imun. Ya banyak hal-hal yang kita dapatkan di awal. Kita review sedikit tentang masa pandemi kita dari awal sampai sekarang, sudah sampai Desember, sudah lebih kurang sudah memasuki bulan ke-9. Kondisi-kondisi di awal yang kena infeksi sedikit tapi rasa takutnya besar. Benar-benar kita takut ya di awal. Ketika COVID-nya masih sedikit, kita takut setengah mati, benar ya. Tapi ketika sekarang sudah banyak, ternyata kondisi takutnya semakin berkurang.
kurvanya terbalik. Covid-nya udah banyak, orangnya udah takut sekarang, berani-berani semua nih. Ibu-ibu udah berani keluar. Ya, ada teman kami itu yang katanya tidak mau keluar, akhirnya sekarang malah kalau udah keluar kayaknya demam kali di rumah kali dia. Ya, terus kita lihat juga banyak kejadian-kejadian fenomena-fenomena kita, orang-orang kita ya dari warga-warga banyak juga yang melakukan sumbangsi, kontribusi, donasi berupa APD, alat pelindung diri, ya. Banyak juga yang bagi-bagi nasi bungkus. Masih ingat kali itu ya, awal-awal itu ya. Terus yang berdonasi ya kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Itu banyak dilakukan oleh warga ataupun umat Buddha juga, termasuk salah satu di dalam situ. Nah, kalau kita lihat di situ banyak sekali yang melakukan. Termasuk juga salah satu teman saya yang ada di Bali ya. Dia sangat aktif untuk mengumpulkan donasi. Dia mengumpulkan donasi berupa untuk keperluan yang medis tadi, salah satunya masker, APD yang dia kumpulkan dari teman-temannya, terus dia distribusikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Dulu memang sering kurang. Ya, kita review sedikit jadi itu. Nah, kita lihat kondisi-kondisi gini, banyak sampai terakhir, mungkin kita juga di Palembang, kalau yang sering keluar-keluar banyak manusia-manusia yang bawa karung. Pernah lihat? Ya, banyak juga ya. Nah, terus banyak juga yang ngasih. Nah, orang ngasih ini kenapa sih orang ngasih? Nah, dalam Buddhis ada nggak yang korelasi dengan ini? Kalau kita lihat di Buddhis, kita ada yang namanya cinta kasih. Cinta kasih dalam agama Buddha namanya metta dalam bahasa Pali. Kemudian dalam bahasa Sanskerta itu disebut juga dengan maitri, yaitu metta, cinta kasih yang universal tanpa memilih. Cinta kasih universal, tidak memilih, bukan cinta kasih yang dilandasi oleh emosi. Ya, maksud saya yang emosi misalnya kalau kita cinta sama seorang ya kita pengen ketemu misalnya, pengen deket, ya enggak ya, pengen memberi sesuatu. Nah, bukan yang cinta seperti itu, tapi cinta yang universal. Cinta yang benar-benar cinta. Cinta kita kepada siapa? Nah, di situ di dalam Karania Metta Sutta disebutkan yekeci panabutati tasawa tawara anawasesa digawa ye mahantawa majima rasaka anu katula ditawa ye wa adita ye cedure wasanti awidure butawa sambawesiwa sabesata bawantu sukitata. Nah, jadi kepada siapa sih yang harus kita kembangkan cinta kasih ini? Cinta kasih ini di dalam terjemahannya makhluk hidup apapun juga, yang lemah, yang kuat, tanpa kecuali, yang panjang dan lebar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir ataupun yang akan lahir, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, jadi kita cinta kasihnya bukan kepada yang tertentu saja, tapi kita cinta kasihnya kepada semua makhluk tanpa membedakan. Jadi termasuk juga kepada orang-orang yang membenci kita benci misalnya, kita pun tidak boleh mengembangkan rasa benci itu. Karena di bait selanjutnya disebutkan na paro parang niku beta nati maneta kata cinang kanci biaro sana patigasana nana manasa duka miceya. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Nah, jadi cinta kasihnya itu benar-benar universal. Jadi kita tidak milih. Kepada orang yang kita benci pun kita tidak boleh sebenarnya berbuat yang seperti itu untuk tidak menyenangkan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari Buddhis, secara Buddhis yang katanya metta tadi, metta yang cinta kasih universal itu, kalau kita lihat apakah ini bisa kita laksanakan? Ya, agak berat memang. Berat enggak? Pada orang yang kita benci, kita tidak suka, kita harus gimana?
Kepada mereka semua makhluk kita harus gimana berbuat baik sama mereka, tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka menderita. Berat memang untuk dilaksanakan, tapi kalau tidak pernah kita praktikkan, tidak akan kita dapatkan untuk melaksanakan meta ini dalam diri kita. Ya. Jadi meta dalam Buddhis tadi seperti saya sebutkan tadi adalah cinta kasih yang universal, yang tanpa batas. Meta memang tidak gampang untuk dilaksanakan, tapi kalau kita tidak pernah laksanakan, tidak pernah kita praktekkan, kita tidak akan pernah dapat merasakan itu. Nah, di dalam Buddhis, cara melaksanakan meta dapat kita lakukan secara dua cara. Pertama, kita lakukan secara pasif, dan kedua secara aktif. Secara pasif, artinya kita tuh berusaha mengendalikan diri kita dari perilaku yang tidak baik atau yang buruk. Jadi kita berusaha mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kita urut dari Pancasila. Kita berusaha untuk tidak membunuh. Kita tahu akibat daripada membunuh. Kita kendalikan diri untuk tidak melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Kita tahu kalau kita membunuh akan banyak penderitaan yang di situ didapatkan atau dirasakan oleh keluarga atau siapapun. Contoh, saya sering nonton TV Nat Geo Geographic ya, National Geographic. Kadang-kadang kita lihat binatang. Ada seekor kerbau, dia punya anak. Kadang-kadang induk kerbau itu dikejar oleh harimau misalnya. Akhirnya ibunya meninggal, mati. Anaknya itu siapa yang ngurus? Tidak ada yang ngurus, tapi tidak ada tempat menyusui, akhirnya anaknya bisa menderita. Betul. Bisa menyebabkan kematian kalau dia tidak bisa survive. Di kita juga sama. Kalau misalnya ada terjadi pembunuhan atau penganiayaan, pasti keluarganya, anaknya, orang tuanya, atau siapanya pasti menderita. Jadi kita berusaha untuk tidak melakukan hal ini kepada orang lain dari segi pembunuhan atau penganiayaan. Coba Anda bayangkan ketika ada terjadi satu pembunuhan. Misalnya bapaknya, anaknya masih kecil, ibunya terbatas gitu. Akhirnya misalnya bapaknya meninggal, orang tuanya pasti sedih, ya kan? Pasti menderita dikarenakan hal tersebut. Anaknya gimana? Siapa yang nanti yang akan meneruskan membiayai anaknya tersebut? Istrinya bagaimana? Kalau istrinya bisa kerja mungkin masih bisa single parent, tapi kalau enggak, terus keluarganya apakah tidak merasakan sedih dengan hal tersebut? Jadi secara pasif kita berusaha mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Karena dari hasil kalau kita melakukan hal tersebut, ini menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Kalau kita membuat orang menderita, apakah kita mempunyai cinta kasih? Nah, kalau kita punya cinta kasih, harusnya kita tidak melakukan hal tersebut. Ya. Yang kedua, di Pancasila kita mencuri. Hal mencuri. Mencuri berarti mengambil milik orang lain yang tidak diberikan secara sah. Bagaimana kalau kita mencuri? Mencuri barang orang lain yang tidak diberikan kepada kita. Mencuri mungkin bisa barang itu kan orang itu lagi butuh duit, kita ambil. Pasti orang yang dicuri itu pasti merasakan penderitaan. Apalagi misalnya uang yang kita curi untuk bayar anaknya sekolah, misalnya untuk biaya makannya atau untuk yang lain-lain yang itu. Akhirnya kan banyak orang yang mengalami hal ini, hal penderitaan ini yang dikarenakan disebabkan oleh pencurian dilakukan oleh seseorang. Jadi kita berusaha gimana untuk tidak melakukan hal mencuri ini. Ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan kalau misalnya ini bisa berdampak kepada orang lain. Kalau ini kita lakukan.
Sila ketiga kita bahas mungkin dari segi tidak melakukan perbuatan asusila atau berzina. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami sedharma, mungkin kita sering dengar ada yang menyeleweng atau berselingkuh. Pernah dengar ya? Pacar kita kalau selingkuh gimana? Seneng kita? Ada yang seneng nggak pacarnya selingkuh? Atau istrinya selingkuh? Atau suaminya selingkuh? Ada yang seneng? Nggak ada kan ya? Kalau misalnya ada yang selingkuh, suami berselingkuh, gimana dengan kondisi istrinya? Kondisi anak-anak, kondisi mertua, kondisi orang tuanya sendiri. Terus belum lagi di sisi yang lain, di keluarga yang di sana yang di tempat selingkuhi. Kalau sampai dia punya anak, banyak hal yang terjadi yang menyebabkan penderitaan yang dilakukan, hasil dari penderitaan itu bisa berakibat kepada orang lain. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya, kalau kita sudah siap untuk menikah, artinya kita siap menerima kondisi apapun juga. Jadi jangan pernah kalau sudah menikah kita melakukan hal-hal seperti itu. Kalau sudah pacaran, komit pacaran. Jangan membuat hal yang tidak baik seperti itu. Ya, kalian ingat, kalau kalian berselingkuh, apa yang akan terjadi dengan pasangan Anda? Begitupun Anda. Kalau pasangan Anda berselingkuh, apa yang akan terjadi dengan Anda? Jadi itu harus diingat. Jadi kita berusaha mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila, baik itu berselingkuh, berzina, ataupun menyeleweng, ya, yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, penderitaan bagi keluarganya. Pernah dengar yang berselingkuh anaknya senang, orang tuanya senang, orang tuanya berselingkuh anaknya senang? Saya kira nggak pernah. Semua pasti menderita, ya. Jadi ini harus benar-benar dijaga. Yang keempat, musawadah. Musawadah weramani sikapadang sama diami. Kalau kita lihat itunya, tapi secara pasifnya kita berusaha untuk tidak berbohong. Gosip, nah terutama ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak juga ada sih, bukan semuanya ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga kadang-kadang ada yang suka gosip loh. Kalau ketemu ibu-ibu yang suka gosip, bapak-bapaknya juga suka nimbrung kadang-kadang. Biasa gosip kan biasanya ngatain orang ya, ngatain keburukan orang, bener nggak? Ngatain keburukan orang kan membuat orang lain kan menderita, ya nggak? Nah, semua orang manusia seperti kita-kita ini, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bebas dari kesalahan, kecuali mereka yang sudah mencapai pencerahan lah. Kalau yang belum pencerahan kayak kita, ya masih pasti punya kekurangan, pasti punya salah. Suka tidak kita digosipin orang? Saya rasa tidak mau ada yang mau digosipin, diomongin orang tentang kejelekan-kejelekan kita. Oh misalnya Ibu Erce, wah dia tuh suka jalan-jalan, sukanya ngatain orang misalnya, gimana-gimana kayak gitu. Pasti dia tidak suka. Nanti dia balas pula, oh Romo Awen, wah tukang itu ini, pasti tidak suka juga. Betul nggak? Nah kita jadi berusaha bagaimana tidak gosip, tidak berbohong ya misalnya. Orang ini kan sering ya, kita lihat. Orang ini pernah dengar enggak kalau misalnya ada teman kita yang lagi butuh duit. Kalau lagi butuh duit mau minjemnya memelas. Katong Plembang tuh kalau nak minjem tuh nak minta nyawo. Nah, kalau lagi nak butuh minta nyawo minjem. Tapi pas nak mayar nak nuja. Iya enggak? Kita nagih, marah dia. Benar? Nah itu juga enggak bagus kan. Kita kalau misalnya memang benar-benar butuh, boleh pinjem. Tapi diusahakan kita kalau bisa sih jangan suka minjem-minjem kayak gitu. Pinjem pun ya pinjem duit misalnya. Ya pinjem duit, kalau pinjem ya bayar kayak gitu. Jangan ketika pinjemnya enak ngomongnya nanti aku bayar gini-gini. Saya kan dagang. Kadang-kadang lihat juga sih, ketemu juga customer gitu. Nanti tunggu seminggu, seminggunya bisa 3 bulan baru bayar.
Nah itu buat orang seneng nggak kayak gitu? Menderita nggak orangnya? Pasti menderita kan ya? Ya apalagi kadang-kadang kita misalnya butuh apa, pingin minjem mobil, sudah dipinjemin, bensin nggak diisi, mobilnya kotor balik ke bae. Bagus nggak kayak gitu? Jadi kan lain dengan apa yang diucapkan. Harusnya kan kalau kita itu misalnya kita minjem sesuatu ya kita balikin dengan bagus. Kalaupun itu terpaksa, usahakan sih kalau bisa tidak pinjam. Ya, itu kalau pinjam sama temen. Coba kalau pinjam dengan bank, mana ada yang itu-gituan. Kalau lambat kena penalti pasti. Ada orang bank nggak di sini? Orang karyawan bank. Pasti itu kan ya. Telat bayar, misalnya kalau mobil bisa diambil, kena tarik. Atau kena penalti, kena ADM, kena administrasi kayak gitu. Nah itu dari yang keempat, tidak gosip, tidak berbohong, omongan kasar juga seperti itu. Dan bisa menyebabkan orang lain yang mendengarnya itu merasa tidak enak, menderita dikarenakan apa yang dilakukan tersebut. Kelima, tidak melakukan makan minum yang memabukkan atau melemahkan kesadaran. Jadi kita berusaha gimana tidak minum, karena kita tahu efek daripada minum itu bisa bikin orang tuh mabuk. Seorang yang mabuk dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, ngomongnya bisa sembarang, ya enggak? Yang ngomong sembarang, bisa laku juga melakukan hal seksual, bisa-bisa juga dia membunuh, benar? Nah jadi ini hal-hal yang kurang bagus yang berusaha kita jaga, kita kendalikan supaya kita tidak melakukan hal ini. Di samping itu misalnya narkoba, orang yang sudah kecanduan narkoba, itu gimana dia? Bisa mencuri nggak? Kalau sudah tidak punya duit, pengen nyandu itu, tidak punya duit, terpaksa dia harus mencuri. Mencuri kadang-kadang terjadi perlawanan, akhirnya kan bisa bunuh juga. Memang kelihatan kalau yang kelima ini kan paling rendah tuh, tapi sebenarnya efeknya kalau dibalik dia bisa jadi yang paling berbahaya, melemahnya kesadaran tersebut. Jadi apabila kita melakukan ini, yang kelima ini bisa dampaknya banyak. Bisa terjadi pembunuhan, seksualitas, ya, pencurian atau itu misalnya mencuri misalnya seperti itu. Jadi ini bisa kesemuanya bisa berlangsung di sini. Ngomongan yang agak benar misalnya. Itu kalau orang mabuk tuh biasanya ngocehnya tidak karuan tuh. Pernah ketemu orang mabuk? Ya, kalau orang mabuk tuh ngomongnya sudah tidak karuan. Mungkin segala apa bisa korek keluar semua tuh. Dia udah nggak sadar. Mungkin yang rahasia-rahasia juga bisa keluar. Ngocehnya nggak karuan seperti itu. Jadi kita berusaha untuk mengendalikan hal-hal ini. Berusaha mengendalikan untuk tidak melakukan pembunuhan atau penganiayaan, berusaha mengendalikan untuk tidak mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita, berusaha mengendalikan diri untuk tidak berzina atau berbuat asusila, nyeleweng, selingkuh, berusaha untuk tidak berbohong, omong kosong, kasar, fitnah dan sebagainya, berusaha untuk tidak makan minum yang bisa menimbulkan kemabukan dan melemahkan kesadaran kita. Sehingga di dalam diri kita kalau kita latih terus, pelan-pelan akan tumbuh rasa cinta kasih ini. Nah itu cinta kasih pasif. Cinta kasih pasif yang kita latih yang membuat orang lain tidak menderita, akhirnya tumbuhlah menjadi cinta kasih yang aktif. Cinta kasih aktif adalah jadi cinta kasih aktif adalah sikap atau sifat kita yang siap membantu ketika kita melihat orang lain menderita. Boleh dikatakan cinta kasih aktif ini adalah karuna, rasa belas kasihan, welas asih. Jadi kita peduli pada penderitaan orang lain. Bagaimana kita melihat orang lain menderita tuh kita ada rasa bagaimana ingin berusaha timbul untuk menolong, untuk membantu. Mungkin pernah dengar ada teman kita yang sakit. Gimana kita bisa apa yang kita lakukan? Baru-baru ini
dari wanita Buddhis, ada salah satu umat kita di daerah lagi sakit, katanya kondisi kehamilannya tuh anaknya tuh posisinya nggak pas kalau untuk melahirkan, jadi dia perlu sesar dan dia butuh duit, di broadcast, jadi kita perlu dana. Jadi begitu orang yang punya cinta kasih akan segera melakukan aktif untuk melakukan berdana. Kita pikirkan bagaimana kondisi orang itu di daerah harus melakukan perjalanan air lebih kurang 2 jam naik speedboat, lagi perutnya hamil besar, goncangan-goncangan. Kalau naik speedboat itu tahu kalau yang pernah naik itu gimana, begitu susahnya. Belum lagi harus sampai ke Palembang terus harus disesar, kondisinya lagi demam, lagi sakit lagi orangnya. Nah, kita bayangkan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa lakukan yang aktif dari tadi yang sudah kita lakukan pasif tadi, kita aktif. Kita berdana, bisa kita dana duit, kita kasih dana uang. Bisa semampu kita. Bisa berapa? 10.000, 10.000, 5.000, 5.000, bisa 100, bisa berapa kita bantu. Kalaupun tidak bisa, kita berdoa dalam hati dengan pikiran kita, semoga penyakitnya, kondisinya membaik, dan hasil operasinya bisa bagus. Itu yang kita lakukan. Harusnya seperti itu. Jangan dengar aja, tapi tidak ada reaksi kayak itu tuh. Ya, kita harus bereaksi. Kalau kita sudah terlatih dengan yang pasif tadi, akhirnya kita tumbuh subur. Yang aktif ini akan tumbuh subur, dan kita pupuk terus sehingga dia menjadi berkembang dan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi ketika kita mendengar ada korban bencana alam, cepat kita mengulurkan dana, apa yang bisa kita bantu. Setidaknya kita bantu dengan doa. Ya. Kalau lihat kecelakaan, mungkin pernah lihat kecelakaan, ngeri kayak gitu. Cuma ngeri aja. Setidaknya kan kita berdoa. Misalnya ada kecelakaan, lihat banyak darah, kita takut. Ya kita doa. Kalau memang kita tidak bisa membantu atau tolongin orang itu atau gimana yang bisa kita lakukan, minimal kita bisa berdoa. Semoga apa yang dialaminya bisa dapat disembuhkan dengan cepat kayak gitu. Jadi kan halnya positif. Ya itu aktif. Aktif jadi kita tuh peduli, care. Kalau selama ini kan kita pasif, jadi kita aktif, kita siap bantu kayak itu. Bantu walaupun cuma bantu dengan doa, bantu dengan ucapan pun jadilah. Jadi kan masuk kita berusaha untuk bantu gitu. Nah, jadi ada lagi misalnya korban kebakaran, ya, korban bencana alam, misalnya gunung erupsi, ya. Kalau bisa kita bantu, ya kita lihat orang itu menderita, ya kita bantu. Sekarang kita lihat misalnya di tetangga kita ada yang kurang mampu atau gimana, ya kita bisa bantu semampu kita. Ya semampu dan seikhlas kita. Kalaupun tidak bisa pakai dana, pakai pikiran, pakai ucapan kayak gitu. Dan atau mengajak orang lain supaya bisa bantu. Ya. Nah, cinta kasih ini kan ada pasif, ada aktif. Apakah harus dijalankan dua-dua? Iya, harus dijalankan dua-dua, biar imbang. Tidak bisa kalau kita pasif baik, tidak bisa aktif aja kayak itu. Misalnya pasif aja, kita pasif, kita sudah tidak melakukan pembunuhan, penganiayaan, tidak mencuri, tidak itu, dan sampai 5 tadi. Begitu ada teman di tetangga di sebelah, ada yang sakit, tidak ada duit, itu ya biarin aja, cuek aja. Bagus nggak? Kalau kita sudah melakukan itu, kita cuek dengan yang kayak kondisi kayak gitu. Itu kan karma dia. Tidak imbang jadi. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, ya harusnya kita bantu. Tidak bisa kita cuman cinta kasih pasif aja, kita tadi cuma tidak melaksanakan hal yang merugikan orang lain tadi, tapi ada kondisi itu kita tidak bantu. Tapi kita kalau misalnya sudah bisa ini, kita bantu. Semampu kita, apa yang bisa kita lakukan dengan hal tersebut, ya. Atau terbaliknya, kita aktif saja, tapi tidak perlu pasif. Misalnya kita suka mencuri kan negatif, yang dari pasif tadi, yang tapi melakukan pasif mencuri. Saya mencuri, tapi saya bagi-bagi,
Wah pokoknya aku bagi ini, dibagi ke sini, bagi ke situ, bagi ke sini. Tapi hasil mencuri. Itu udah benar juga. Jadi harus yang pasifnya bagus dan aktifnya juga bisa dilaksanakan. Jadi tidak bisa melakukan misalnya berdana, wah anak orang itu bagus loh, suka berdana, tapi dananya dari mana? Misalnya yang sekarang lagi top kan sering korupsi. Korupsinya misalnya, oh dia bantu dana misalnya untuk anak asuh misalnya di wihara dia bantu sebulan bisa bantu 10 juta. Bagus kan? Tapi duitnya dari mana? Korupsi. Korupsinya berapa? 100 juta, bantunya 10 juta. Jadi kurang kan jadi. Jadi yang pasifnya harus bagus, juga harus diimbangi dengan yang aktif. Jadi tidak bisa salah satu, tapi harus dijalankan bersama-sama. Nah, sebentar lagi kita tinggal menghitung hari. Ini sudah tanggal 27, tanggal 1 nanti kita akan memasuki tanggal 1 Januari 2021. Tanggal 1 di dalam Buddhis itu kita kenal sebagai Hari Metta, Hari Cinta Kasih. Mungkin belum banyak tahu ya, jadi kita informasiin bahwa Metta, Hari Metta itu jatuhnya pada tanggal 1 Januari. Bagi yang sudah tahu, yang belum tahu ini kita informasiin. Nah, kita sekarang udah menjelang akhir-akhir tahun, tinggal menghitung hari. Ya, menghitung hari tahu kan lagunya? Bagaimana dengan kondisi meta kita saat ini? Apakah kita sudah melaksanakan meta secara pasif itu sudah semua? Yang untuk melakukan itu sudah mengendalikan itu semua? Apakah yang aktifnya sudah kita lakukan sudah seberapa persen kadarnya? Kita perlu introspeksi diri di saat-saat akhir ini. Kita menjelang tahun baru. Momen tahun baru, momen kesempatan kita untuk berbuat lebih bagus. Biasanya ya kita nih ya, setiap tahun misalnya tahun depan target apa nih Bu Erce? Wah tahun depan aku target pengen beli rumah baru misalnya. Moy misalnya, tahun depan saya mau kawin targetnya misalnya. Ya, Pak Wagiman misalnya, tahun depan saya mau beli mobil. Itu kan target yang biasa. Tapi target spiritual kita pernah nggak kita buat? Secara spiritual, target apa yang kita tahun depan? Merenunglah sekarang. Sambil dipikirin tahun depan kita mau ngapain sih untuk spiritual kita. Sila kita gimana? Apakah kita sudah melaksanakan Pancasila secara baik? Dari 5 sila yang harus dijalankan oleh umat Buddha, upasaka, upasika sama umat Buddha, apakah kita sudah melaksanakan 5 sila ini dengan baik? Tidak melakukan pembunuhan, pencurian, asusila, ucapan yang tidak benar, makan minum, sudah belum 5 sila ini? Kalau belum, target tahun depan misalnya, setidaknya kita punya target. Target apa yang lebih bagus? Sila mana yang kurang bagus? Kita latih. Yang sudah bagus, mungkin sudah belum jalanin misalnya setiap hari uposatha, kita melaksanakan atas sila. Atas sila biasa di dalam Buddhis setiap bulan tuh 4 kali. Tanggal 1, 8, 15, 23. Uposatanya sih sebenarnya tanggal 1, 15 ada ditambah itu. Kita udah jalan belum ke sono? Yang sudah jalan, nah biasanya momen-momen Waisak kalau kami di sini kan kita ada sepekan Waisak tuh kita ngadain pekan atas sila. Udah jalan belum? Kalau yang sudah tadi sudah atas sila rajin, pekan atas sila itu belum? Sudah. Sebulan, yang seminggu. Ada yang bisa 2 minggu, 2 minggu. Bisa sebulan, kita sebulan. Terus di masa-masa wasa, kemarin saya juga baru dapat informasi, apakah kita juga melaksanakan atas sila? Biku melaksanakan wasa selama 3 bulan di musim hujan. Nah kita umat bisa nggak melaksanakan atas sila juga? Nah setidaknya itu
Tingkatan spiritual yang kita targetkan di tahun depan itu supaya secara spiritual kehidupan kita ini akan semakin baik. Kalau enggak ya segini-segini terus. Aktifnya secara materi keduniaan bagus, tapi secara kerohanian gimana? Ini udah jelang tahun baru loh ya. Momen kesempatan kita introspeksi diri. Bagaimana dengan kondisi kita? Kalau saya pribadi biasanya Waisak kita 2 minggu atas sila. Tahun ini karena pandemi saya atas sila 1 bulan lumayan. Ya. Nah sudah atas sila secara sila bagus, gimana dengan meditasi kita? Udah jalan meditasi belum? Kita nih Buddhis, meditasi itu bagus sekali buat kita. Meditasi itu banyak dikembangkan Buddhis, tapi umat Buddha sangat sedikit yang bermeditasi. Benar? Jarang yang bermeditasi. Benar nggak? Nah, coba dilatih. Jadi makanya tingkatan spiritual ini kalau setiap tahun ini kita kan ngabisin waktu aja. Setiap tahun habis waktu, tapi kita tidak berkembang secara spiritual kita. Nah harusnya kita tahun ini begini, tahun depan kita punya target yang harus lebih bagus lagi. Sehingga secara materi kita bagus, secara spiritual juga kita semakin berkembang dan semakin baik. Itu yang diharapkan. Sebagai seorang Buddhis, kalau sudah melaksanakan silanya bagus, tingkatkan lagi ke samadhi. Bagaimana samadhinya bisa samadhinya bagus, tingkatkan lagi kepanyanya, kebijaksanaannya seperti apa. Itu yang kita lakukan, harusnya kita tingkatkan terus supaya kita ke depan refleksi kita dalam kehidupan ini bisa terus bertambah baik dan bertambah baik. Bukan malah bertambah mundur atau semakin jelek. Dulu seringnya Pancasilanya bagus, sekarang Pancasilanya jadi 3 sila. Nanti jadi 1 sila, lama-lama sila semua dilanggar. Kayak gitu. Itu semakin baik. Dulu kalau setiap hari pagi baca parita, harusnya mungkin malam ditambahin baca parita sebelum tidur, baca parita dulu setiap hari. Sekarang enggak. Dulu baca parita 2 kali sehari, sekarang sekali. Nanti malah enggak. Harusnya semakin rajin, semakin bagus. Jadi baca parita misalnya setiap pagi dan sore malam misalnya, terus melaksanakan sila ya. Terus dan meditasi kalau bisa. Jadi kita tingkatkan terus kehidupan kita secara spiritual. Ya. Nah, itu harapan saya yang bisa saya share hari ini. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Romo Pandita, Ibu Pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekami sedharma. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membuat tekad pada diri kita masing-masing agar kedepannya kita akan semakin baik dan semakin berkembang di dalam Buddha Dharma. Ya, itu saja. Mudah-mudahan tahun ini selamat menyambut Hari Meta 1 Januari 2021 yang tinggal 4 hari lagi. Mudah-mudahan tahun depan kondisi pandemi akan semakin baik, ya. Tidak injeksi bisa vaksinasi bisa dilakukan sehingga COVID-19-nya bisa selesai. Jadi kita tidak usah pakai masker terus. Ingat ya, pakai masker ini pengap. Ingat loh ya, pakai masker ini juga cinta kasih loh. Kita ini mungkin lupa. Pakai masker kita melindungi orang lain jangan sampai tertular. Kita nggak tahu. Aku pakai masker melindungi dirimu. Dirimu memakai masker melindungi diriku. Jadi pakai masker ini sebenarnya sama nggak? Kita berusaha melakukan hal yang mengendalikan diri, melakukan hal yang tidak menyebabkan orang lain menderita. Jadi 3M itu bagus nggak? Nyambung nggak? Nyambung kan? Kita pakai masker melindungi diri kita dan orang lain dari penyebaran COVID. Ya. Nah, Anda melindungi saya juga. Saya melindungi Anda. Jadi kita tidak melakukan perbuatan lain yang membuat orang lain menderita. Ya, mudah-mudahan tahun depan ya mungkin COVID juga tidak terlalu cepat habis ya. Pakai masker mungkin tahun depan bisa lebih bagus. Kondisi ekonomi juga bagus. Jadi bisnis juga bisa jalan lancar ya, sales misalnya yang ada kerjanya sales
atau yang kerjanya buka toko atau gimana ya, kondisi ekonomi bisa bagus, jadi kita juga bisa salesnya bagus ya, jualan bagus, kerja kantoran juga ya profit kayak gitu, jadi bisa normal sehingga kita tahun depan bisa lebih bagus ya, bisa jalan-jalan. Mungkin ini sudah banyak nih teman-teman yang sudah pengen jalan-jalan, pengen liburan, apalagi sekarang nih tahun baru aja nggak boleh rame-rame. Nanti Sinca kita kayaknya nggak bisa rame-rame tuh. Ya, nah ini kita berusaha sama-sama, kita doa mudah-mudahan tahun depan kita akan lebih baik sehingga kehidupan kita secara ekonomi, secara spiritual dan lainnya bisa lebih baik. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.